Malam ini kita akan belajar dari Kejadian 18 ya. Dari Kejadian pada pasal 18 kita lihat di situ ada kisah yang menarik yang olehnya saya ingin kembali kita belajar bersama-sama malam ini. Ya, Allah kembali menyatakan diri kepada Abraham dan menyatakan bahwa tahun depan Abraham segera akan punya anak. Dan kemudian di bawahnya ada kisah bagaimana Abraham diberitahukan bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan dan kemudian Abraham bersyafaat. Apa yang dapat kita lihat dari dua kisah di Kejadian 18 ini? Yang pertama Bapak Ibu, kadang-kala orang gak suka beriman itu sebab apa? Sebuah kata, menunggu. Nah gitu saudara. Menunggu bagi beberapa orang itu seperti kita berada di area yang namanya abu-abu. Nggak jelas. Kapan? Nah kalau kita berdoa kan, itu kata yang selalu ditanyakan kita. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Nah orang yang beriman kan selalu masuk dalam ruangan yang disebut waiting room. Kita tunggu di situ. Nah kita ngerasa seperti nggak jelas pergumulan kita. Berdoa hari ini ya masih belum, besok belum. Kalau kembali kepada pendeta bilang bersabar, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Nah ini yang saya sebut daerah abu-abu. Tapi saya mau bilang buat saudara malam ini, dengarkan saya. Bagi orang beriman, pergumulan tidak selalu akan berada di area abu-abu. Ada saat di mana ada kejelasan dalam pergumulan kita. Dan cukup lama Abraham menantikannya. Kurang lebih 25 tahun dia menantikan bagaimana Allah berjanji dari awal dan sampai di pasal 18. Malaikat tidak lagi datang lalu berkata nanti, tetapi langsung berkata gini, tahun depan. Selalu ada kejelasan, sama-sama bilang, selalu ada kejelasan. Sekalipun diawali dengan sesuatu yang abu-abu, tapi sesungguhnya Allah cuman lagi benar-benar ingin melihat apakah kita mampu mempercayainya atau tidak. Untuk Bapa segala orang beriman aja, untuk menantikan jawaban Abraham yang sangat menggairahkan Tuhan saja, dia butuh waktu yang panjang. Coba mari gini, kita yang punya iman gak seberapa seperti Abraham, kita ngotot kalau mau berdoa. Kita ngotot, Tuhan kalau bisa minggu depan. Kalau bisa minggu depan Tuhan. Kalau tidak, ya udah deh, malas berdoa. Itu kita. Itulah. Mari Bapak Ibu, orang beriman adalah orang yang menyukai yang namanya waiting room. Dia suka menunggu. Sekalipun bagi banyak orang menunggu gak enak, tapi bagi orang beriman, menunggu menunjukkan kualitasnya. Semakin kita bersabar menunggu janji Allah, itu kualitas kita. Dan banyak orang kan pingin hasil instan. Datang berdoa, oh hamba Tuhan tumpah tangan, hamba Tuhan berdoa langsung sembuh. Karena itu di hadapan jemaat ada klasifikasi pendeta-pendeta. Ada pendeta yang biasa, ada yang setengah biasa, ada yang super. Haleluya. Karena apa? Dinilai dari instannya doa. Tidak bagi Allah saudara. Semakin kita menikmati waiting roomnya Tuhan, itulah kualitas kita. Dan Allah bergairah dengan kita. Seperti dia bergairah dengan Abraham, demikianlah dia bergairah bagi dirimu dan diriku. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat ada nego. Abraham pernah bilang ini, bagaimana kalau 50? Bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 10? Tuhan bilang ini, kalau ada 10 aku gak binasain Sodom dan Gomora. Saudara dengarkan saya. Dalam pergumulan Allah menyediakan yang namanya ruangan negosiasi. Dia menyiapkan ruangan untuk kita bernego dengan Tuhan. Nah gitu, itu luar biasa. Anda dan saya dikasih hak itu. Sebagai orang beriman, Anda dan saya dikasih ruangan untuk kita nego dengan Tuhan. Nah, ingat ya, kita dikasih ruang nego, bukan ruang memutuskan. Saya ulangi, bagi orang beriman, ruangan yang diberikan ruang nego dengan Tuhan. Tuhan, saya mau ini. Datang lagi besok, Tuhan, saya mau ini. Ruang keputusan itu tetap milik Tuhan. Gitu. Nah kan Tuhan bilang gini, oke, Abraham kamu mau apa? Bagaimana kalau ada 50? Oke, aku gak binasain sampai 10 saudara. Aku tidak binasakan Sodom dan Gomora. Luar biasa.
itulah Allahmu, itulah Allahku. Dia bukan Allah yang kaku. Dia sangat memahami Anda dan saya. Silakan utarakan semua maumu. Kalau doa itu saudara, bicara saja kau punya mau. Bicara, saya kalau berdoa, saya bicara aja, saya punya mau. Ntar nanti biarin aja Tuhan yang mau jawab. Ikut suka-sukanya Tuhan. Itulah tanda bahwa kita orang beriman. Kita nggak pernah maksain kehendak kita, karena kita cuma dikasih roh nego. Kita minta, kalau dijawab puji Tuhan, kalau nggak dijawab juga kita ucapkan syukur buat Tuhan. Tuhan memberkati istirahat di hari Minggu yang luar biasa. Dan saya berharap Anda semua penuh sukacita. Ingat ini, tidak selamanya pergumulan kita tidak jelas. Selalu ada ujung yang jelas. Bersenang-senanglah dengan ruangan tunggu yang disediakan Allah bagimu. Tuhan memberkatimu.